Para wali-wali terdahulu itu ihtimalul adza anin nas. Kebiasaan wali dulu, sunnah-sunnah wali terdahulu itu ihtimalul adza anin nas. Kita contohlah para wali-wali songo. Artinya ihtimalul adza anin nas seperti apa? Dia dari keburukan manusia itu bagaimana caranya yang sesuatu yang jelek itu bisa menjadi baik. Bukan yang jelek kemudian kita salahkan, kemudian kita murtadkan, kemudian kita kafirkan. Tapi gimana yang jelek itu ditanggung oleh para wali tadi sehingga menjadi perbuatan baik. Jadi sesuatu yang misalnya mereka yang tidak pernah bersolawat, mereka yang tidak pernah sholat, mereka yang hanya ingin bermain-main, hanya ingin memuaskan nafsunya, itu dirubah perlahan-lahan, namanya ihtimalul adza anin nas. Dirubah perlahan-lahan kemudian menjadi sesuatu yang baik yang sifatnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berubah. Cobalah kita contoh para wali terdahulu. Misalnya kita punya wali Sunan Kalijogo. Cara berdakwahnya seperti apa? Sangat santun sekali. Dari orang yang tidak mau sholat sampai mau sholat. Dibuat seperti apa misalnya? Mereka diikuti apa keinginannya. Berbeda dengan sekarang. Jadi kalau misalnya ulama terdahulu, para wali-wali terdahulu, misalnya cara mendakwahnya itu hati ke hati. Lebih mendekat terhadap hatinya. Jadi kalau bahasa lagu itu sentuhlah dia tepat di hatinya. Jadi kalau orang ini sentuh di dalam hatinya itu makin kiri sekali. Sampean marah kalau dia sudah kandung cinta sama kita ya. Sampean marah, pukul sekalipun dia akan tetap ikut. Sana kamu pergi, maka dia tetap akan ikut. Kita sebagai santri misalnya diusir sekali sama kiai, nyengke boncong, lepak kun bedel aja. Coba kita yang tak cinta dengan kiainya, nyengke boncong, kok mak parlo ke kakek kiai? Kira-kira begitu kalau orang sudah tersentuh hatinya. Jadi ulama terdahulu berdakwahnya seperti itu, para wali berdakwahnya seperti itu. Bagaimana misalnya Sunan Kalijogo dibiarkan orang yang bermain gamelan, dibiarkan orang yang bermain perwayangan. Kemudian dirubah pewayangan tadi sekiranya di dalam wayang tadi ada asma Allah, ada asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gamelan dirubah, wayang dirubah menjadi Pandowo Limo. Pandeto Limo. Pandowo Limo itu yang disebut dengan kalimah sodo. Kalimah sodo itu artinya kalimah syahadat. Yang dulu mainnya di alun-alun dipindah oleh Sunan Kalijaga di halaman masjid, bukan di dalam masjid, di halaman masjid. Tujuannya apa? Biar mereka mau ke masjid. Di depan masjid tulisan ada namanya gerbang. Itu kalau di Jawa itu pasti ya. Kalau di Jawa itu ada masjid, ada alun-alun, kemudian ada apa namanya? penjara. Ada penjara. Kenapa? Ulama dulu itu ya misalnya latihan di alun-alun, ya kan? Ada apa-apa josaan semua di alun-alun. Kemudian setelah disidang, kalau ada yang melanggar ya di penjara. Habis alun-alun, dari alun-alun kalau ingin ibadah langsung ke masjid. Nah, untuk masuk masjid itu ada gapura. Gapura itu bahasa dari mana? Ya bukan asli bahasa Jawa, juga para sunan yang memberi nama, para wali yang memberi nama yang juga diambil dari bahasa Arab yang artinya Ghafuro. Artinya dengan masuk ke gerbang itu dia sudah punya satu poin untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Kalimantan Barat ini tidak ada misalnya masjid yang di depannya ada tempat cuci kaki. Kalau di Jawa itu mesti memang begitu, memang kejadiannya seperti itu. Masuk gapura ada tempat cuci kaki yang lebarnya luar biasa itu. Kenapa? Karena orang-orang dulu Hindu Buddha itu tidak ada yang pakai sandal, sehingga ketika mau nonton gamelan di lingkungan masjid harus mau tak mau harus cuci kaki. Salah satu karcisnya apa? Adalah kalimah sodo. Mengucapkan 2 kalimah syahadat. Mau nonton, mau akhirnya ucapkan kalimah sodo. Kalimah sodo maksudnya 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira tak Islam ini? Islam sudah ini. Kemudian dimainkan pewayangannya, diceritakan apa? Tentang Isra Mi'raj. Tokoh pewayangannya siapa? Pandeta Limo, Pandowo Limo. Ada Arjuna, ada Semar, ada Petruk, ada Garing, ada Bagong. Itu kan dari perkataannya Sayyidina Ali. Idza aradta an ta'rifa rabbah katanya. Kalau kamu ingin mengetahui tentang Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Arjuna, dari Arjuna itu satu, kita mengharap Roja Yarju. Dinyamai Arjuna. Itu bukan dari tokoh-tokoh India itu, bukan, tapi memang para wali membuat dari lafaz bahasa Arab. Arjuna artinya kita mengharap afwa rabbi, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nama yang pertama tokohnya sentralnya siapa?
Arjuna, karena ketika masuk ke dalam masjid tadi, ketika masuk ke dalam lingkungan masjid tadi, yang diharapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya Arjuna. Caranya untuk dapat ampunan tadi gimana? Samir fatruk mabaro. Samir itu artinya semar, ya kan? Dijadikan semar, disamarkan menjadi semar. Padahal samir dari perkataan Sayyidina Ali. Samir itu artinya kokohkanlah kamu. Fatruk dari taroka, artinya utruk. Tinggalkanlah olehmu mabago, bagong. Mabago, sesuatu yang melanggar syariat Allah. Lama-lama ngerti hingga akhirnya lambat laun paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-aizza, yang saya muliakan, yang saya hormati para hadirin sekalian, wabil khusus Bang Udin sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 20, adapun makalah yang ke-20. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Man lam yakun indahu sunnatullahi taala ay adatuhu, barang siapa yang tidak ada siapa man. Man lam yakun indahu sunnatullahi, barang siapa lam yakun yang tidak ada indahu di sisinya man. Sunnatullahi, apa sunnahnya Allah? Ay artinya adatuhu, artinya kebiasaan Allah. Wa sunnatu rasulihi, dan sunnah utusannya Allah. Ay sya'nuhu, artinya keadaannya Rasulullah. Wa sunnatu awliyaihi ay amruhum, dan sunnah para wali-walinya Allah. Ay amruhum artinya urusannya para wali. Falaisa fi yadihi syai'un ay falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi. Falaisa, maka tidak ada fi yadihi, ialah di dalam dirinya man itu, man lam yakun indahu sunnatullahi ila akhirih, syai'un apa sesuatu, ay falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi. Artinya tidak ada lahu bagi man syai'un apa sesuatu, yu'taddu yang dianggap bihi siapa man. Katanya Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang tidak punya sunnahnya Allah, maksudnya sunnatullah itu apa? Adatuhu, dia tak pernah melakukan kebiasaan apa yang biasa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sunnatu rasulih, yang sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu awliyaih, dan juga kebiasaan yang dikerjakan oleh para wali-walinya Allah. Falaisa fi yadihi syai'un, maka orang itu tak dianggap siapa-siapa. Orang yang tidak memiliki kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Allah. Orang yang tak punya kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Orang yang tak punya kebiasaan yang biasa dilakukan oleh wali-walinya Allah, maka orang itu adalah orang yang tak dianggap. Artinya tidak ada apa-apanya dalam diri orang tadi yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang memang tidak pernah ada dianggap. Kila dikatakan lahu aili aliyin, lahu kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullahi ta'ala, apa sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali, menjawab siapa Sayyidina Ali, kitmanus sirri, ialah menyimpan rahasia. Sunnatullah itu kebiasaan Allah itu apa? Menyimpan rahasia. Wa huwa ma akhfahun nasu 'anil hadisi inda syakhsin fakitmanus sirri wajibun. Menyimpan rahasia itu maksudnya gimana? Ma akhfahun nasu, ialah sesuatu akhfa yang telah menyamarkanhu kepada emmaan nasu siapa manusia, anil hadisi dari kejadian-kejadian, inda syakhsin di hadapan seseorang. Fakitmanus sirri wajibun, maka adapun menyimpan rahasia itu wajibun, ialah hukumnya wajib.
Nah, ini kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita bayangkan. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kebiasaan Allah kitmanus sirri, artinya menyimpan rahasia-rahasia keburukan-keburukan pada hambanya, tentunya kita tidak akan pernah dianggap oleh orang lain. Kita yang ada di sini semua ini, arapa mae takdim. Kenapa kok dihargai? Kenapa kok dihormati oleh orang lain? Karena aibnya kita, rahasia kita disimpan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas sampean kira-kira senang sama seseorang karena diuah-uahkan, dielu-elukan misalnya, karena kepintarannya, karena kealimannya, karena kekayaannya. Kalau ditampakkan di hadapan kalian keburukannya, kalau ditampakkan kepada kalian misalnya rahasia-rahasia kejelekannya, apa tetap mau takdim sampean? Kenapa kita tetap takdim? Ya karena kebiasaan Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahasianya, rahasia keburukannya. Nah, sehingga manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tak punya adat atau kebiasaan seperti ini, maka tidak dianggap sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita sesama manusia ini saling menyimpan rahasia antara satu dengan yang lainnya. Artinya rahasia sahabatnya jangan dibuka di hadapan orang lain. Begitu juga yang lain tidak boleh membuka rahasianya orang lain, apalagi rahasianya diri sendiri. Diri sendiri saja tidak boleh rahasianya diungkap, apalagi rahasianya orang lain. Pernah masyhur dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Syarah Hikamnya mengatakan, ma akrama man akrama fa inna ma akrama jamilas satri falil hamdi liman sataraka wa laisal hamdu liman akramaka. Tidaklah memuliakan orang yang mulia, hanya saja memuliakan orang yang mulia itu karena jamilas sitri. Arti karena keindahan ditutupnya aib, ditutupnya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahannya. Oleh karenanya seharusnya kita bersyukur sama manusia atau sama siapa? Falil hamdi, maka seharusnya kita bersyukur falil hamdi liman, untuk zat yasturuka, yang senantiasa menutup auratmu, yang senantiasa menutup terhadap aibmu. Bukan terima kasih sama orangnya, tapi terima kasih kepada zat yang telah menutup aurat atau kemaluan atau aib-aib kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kan kadang malah berterima kasih sama orangnya. Oke lah, tidak masalah. Kenapa? Ya karena memang lam yashkur lil nas, lam yashkur lillah. Tidak terima kasih sama orang lain berarti sama saja tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu sadar hakikatnya yang menutup dosa-dosa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang dengan bangganya, dengan pedenya kita menceritakan aib kita itu kepada orang lain. Coba ini yang hadir semua. Beda saya tahu apa saya kelaku malam. Coba ada yang tahu, misalnya di antara kita ada yang mencuri dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang minum arak misalnya tadi malam. Di antara kita ada yang narkoba tadi malam. Kira-kira tidak malu kira-kira saat ini? Pasti malu. Kalau ada yang junub mungkin ya. Tadi malam ya. Lagi ngapain itu? Tadi malam hujan kan ya? Oh iya hujan. Makanya doa-doa kita itu senantiasa waghfir li kulli dzunub wastur li kullil uyub wakshif li kullil kurub wakfi adzal mu'din. Yang kita baca seperti itu pada biasanya. Ya Allah, ya Allah, ya Sattar, ya Allah, ya Sattar, usturna aibana fid dunya wal akhirah nakum minan najin. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu. Wahai Allah, tutuplah aib-aib kami. Wasturna aibana, tutuplah aib-aib kami ini. Karena manusia mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya keliru. Sudah tahu keliru dikerjakan lagi, besok tobat, besok kerjakan lagi, besok tobat, besok kerjakan lagi. Namanya tomat, bukan tobat. Tobat maksiat namanya itu. STMJ, solat, apalagi itu artinya STMJ, solat terus maksiat jalan. Solat terus maksiat jalan. Ini berkaitan dengan kitmanus sirri. Kadang ada yang keliru begini juga saudara sekalian. Kadang di antara kita dengan bangganya, dengan pedenya untuk menceritakan aib keburukan kita terhadap orang lain. Padahal aib itu sudah tidak ada yang berhak untuk membukanya. Artinya aib itu ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang bangga dengan dosa-dosanya ini termasuk kategori orang-orang yang yudhirul ma'asi. Termasuk yang tidak dicintai, yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man yudhirul ma'asi.
orang yang menampakkan maksiat, karena memang Allah Subhanahu wa taala benci terhadap maksiat. Sampean melakukan perbuatan dosa, sampean melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu urusan sampean dengan Allah. Yang penting sampean tidak tampakkan di hadapan orang lain. Ya urusan sampean minta maaf kepada Allah, toh Allah juga Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yudhirul ma'asi, yang dia sengaja bahwa maksiat adalah perbuatan buruk, maksiat itu perbuatan jelek, maksiat itu perbuatan tidak baik, sengaja ditampakkan di hadapan manusia, dilakukan di hadapan orang banyak, bahkan diceritakan, diumbar yang aib itu, dosa itu, maksiat itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada tabungan Kanjeng Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu pasti ada prioritas untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirina, kecuali orang yang bangga melakukan perbuatan dosa diceritakan kepada orang lain. Cerita malam engkau malam meminum arak bentang kaca. Tadi malam saya mabuk sampai teler. Kawan aku tak berani, dia minum 3 botol, aku 5 botol aku minum. Apa dia untungnya untuk membanggakan ini? Yang aibnya itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mujahirin. Mujahirin itu artinya sengaja menampakkan maksiat, yang maksiat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditutup oleh Allah. Maksiatnya tadi itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wakila ma sunnatur rasul. Apa yang dimaksud dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al mudaratu bainan nas. Menampakkan kebaikan. Mudaroh, daroh itu artinya mutar ya. Daur itu artinya putar. Artinya menampakkan kebaikan bainan nasi, di antara manusia. Artinya sering mengunjungi, sering untuk silaturahmi, yang di dalam silaturahmi tadi senantiasa menampakkan kebaikan. Meskipun pegel, meskipun benci, meskipun lagi tidak baik terhadap tetangga misalnya, tetap kita tampakkan kebaikan di hadapan tetangga, walaupun pegel itu sebenarnya. Melarat ini teretan, melarat mun tepak ka beda reng parit pangeran masih iya mukap pi pun tak cocok. Ini namanya mudaroh, menampakkan kebaikan. Walaupun kita tidak senang dengan dia, tetap kita senyum, tetap kita tampakkan kebaikan itu. Kenapa? Karena kalau kebaikan tidak kita tampakkan, kebaikan tidak kita jelaskan, maka kebaikan itu akan kalah terhadap keburukan. Makanya sunnahnya Rasulullah apa? Kebiasaannya Rasulullah apa? Al-mudaroh bainan nas. Senantiasa menampakkan kebaikan di hadapan manusia. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata ba'duhum, siapa sebagian ulama, wadarihim madum tafi darihim. Dari yang pertama itu maknanya adalah berbuat senang, dari daro, berbuat senang. Wadarihim, himnya itu maf'ul bih. Wadarihim, dan berbuat senanglah engkau him kepada mereka, madum tafi darihim, selama ada siapa engkau fi darihim, di dalam rumah-rumah mereka. Wa ardihim madum tafi ardihim, dan cintailah, ridhoilah olehmu him terhadap mereka, madum tafi ardihim, selama ada siapa engkau fi ardihim, di dalam tanah-tanah atau bumi mereka. Selama kita hidup, artinya selama kita along polong, tampakkan itu kebaikan walaupun pegel. Artinya apa? Kanjeng Nabi tidak mencintai, Kanjeng Nabi tidak suka terhadap pertikaian. Kanjeng Nabi punya musuh, malah pamannya sendiri, malah saudaranya sendiri yang bernama Abu Lahab. Dikatakan Abu Jahal juga masih keluarga terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tidak menampakkan kejelekannya, tidak menampakkan keburukannya terhadap Abu Jahal dan Abu Lahab. Artinya tetap dibaikin. Artinya gimana artinya tetap dibaikin itu? Tetap yentar, tetap di silaturahmi. Coba kalau kita kira-kira wah tak nyapa kan telu hari telu malam itu. Bahkan beda sumpah itu kan. Mungkin anu kok tak apolong, beda itu. Nah, itu bahaya sekali itu, yang begitu itu bahaya. Artinya dia tidak melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sunnahnya siapa kalau tidak dikerjakan? Wakila, dan dikatakan ma sunnatu auliyaihi, ini tentang sunnah auliyaihi, sunnah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Qala ihtimalul adza anin nas,
Berkata siapa ulama, ihtimalul adza anin nas, artinya menanggung kesusahan, menanggung sesuatu yang jelek anin nasi dari manusia. Wa kanu min qablina, dan ada siapa para auliyaihi itu min qablina ialah termasuk orang-orang sebelum kita, minal umami dari umat-umat terdahulu. Yatawasuna ayyusi ba'duhum ba'don, yang senantiasa menyampaikan hal baik, berwasiat siapa sebagian di antara mereka para wali ba'don kepada sebagian yang lain, bisalasi khisolin, dengan 3 perkara. Wa yatakatibuna biha ayyursilu ba'duhum alkitabata bitilkas salasi ila ba'din. Wa yatakatibuna, dan senantiasa menulis surat siapa mereka wali, ayyursilu ba'duhum alkitabah, artinya mengirim siapa sebagian wali alkitabata akan tulisan bitilkas salasi dengan 3 perkara tadi, ila ba'din, kepada sebagian para wali yang lain. Artinya seperti apa? Para wali-wali terdahulu itu ihtimalul adza anin nas. Kebiasaan wali dulu, sunnah-sunnah wali terdahulu itu ihtimalul adza anin nas. Kita contohlah para wali-wali songo. Artinya ihtimalul adza anin nas seperti apa? Dia dari keburukan manusia itu bagaimana caranya yang sesuatu yang jelek itu bisa menjadi baik. Bukan yang jelek kemudian kita salahkan, kemudian kita murtadkan, kemudian kita kafirkan. Tapi gimana yang jelek itu ditanggung oleh para wali tadi sehingga menjadi perbuatan baik. Jadi sesuatu yang misalnya mereka yang tidak pernah bersolawat, mereka yang tidak pernah sholat, mereka yang hanya ingin bermain-main, hanya ingin memuaskan nafsunya, itu dirubah perlahan-lahan, namanya ihtimalul adza anin nas. Dirubah perlahan-lahan kemudian menjadi sesuatu yang baik, yang sifatnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berubah. Cobalah kita contoh para wali terdahulu. Misalnya kita punya wali Sunan Kalijogo, cara berdakwahnya seperti apa? Sangat santun sekali. Dari orang yang tidak mau sholat sampai mau sholat, dibuat seperti apa misalnya? Mereka diikuti apa keinginannya. Berbeda dengan sekarang. Jadi kalau misalnya ulama terdahulu, para wali-wali terdahulu, misalnya cara mendakwanya itu hati ke hati, lebih mendekat terhadap hatinya. Jadi kalau bahasa lagu itu, sentuhlah dia tepat di hatinya. Jadi kalau orang ini sentuh di dalam hatinya itu makin kiri sekali, sampean marah. Kalau dia sudah kandung cinta sama kita ya, sampean marah, pukul sekalipun dia akan tetap ikut. Sana kamu pergi, maka dia tetap akan ikut. Kita sebagai santri misalnya diusir sekali sama kiainya, nyege boncong, lepak pun bedel aja. Coba kita yang tak cinta dengan kiainya, nyege boncong, kok mak parlo ke kaki kiai? Kira-kira begitu kalau orang sudah tersentuh hatinya. Jadi ulama terdahulu berdakwahnya seperti itu, para wali berdakwahnya seperti itu. Bagaimana misalnya Sunan Kalijogo, dibiarkan orang yang bermain gamelan, dibiarkan orang yang bermain perwayangan. Kemudian dirubah pewayangan tadi, sekiranya di dalam wayang tadi ada asma Allah, ada asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gamelan dirubah, wayang dirubah menjadi Pandowo Limo. Pandito Limo. Pandowo Limo itu yang disebut dengan kalimah sodo. Kalimah sodo itu artinya kalimah syahadat. Yang dulu mainnya di alun-alun dipindah oleh Sunan Kalijaga di halaman masjid, bukan di dalam masjid, di halaman masjid. Tujuannya apa? Biar mereka mau ke masjid. Di depan masjid tulisan ada namanya gerbang. Itu kalau di Jawa itu pasti ya. Kalau di Jawa itu ada masjid, ada alun-alun, kemudian ada penjara. Ada penjara. Kenapa? Ulama dulu itu ya misalnya latihan di alun-alun, ya kan? Ada apa-apa jozaan semua di alun-alun. Kemudian setelah disidang, kalau ada yang melanggar ya di penjara. Habis alun-alun, dari alun-alun kalau ingin ibadah langsung ke masjid. Nah, untuk masuk masjid itu ada gapura. Gapura itu bahasa dari mana? Ya bukan asli bahasa Jawa, juga para sunan yang memberi nama, para wali yang memberi nama, yang juga diambil dari bahasa Arab yang artinya ghafuro. Artinya dengan masuk ke gerbang itu dia sudah punya satu poin untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Kalimantan Barat ini tidak ada misalnya masjid yang di depannya ada tempat cuci kaki. Kalau di Jawa itu mesti memang begitu, memang kejadiannya seperti itu. Masuk gapura, ada tempat cuci kaki yang lebarnya luar biasa itu. Kenapa? Karena orang-orang dulu Hindu Buddha itu tidak ada yang pakai sandal, sehingga ketika mau nonton gamelan di lingkungan masjid harus mau tak mau harus cuci kaki. Salah satu karcisnya apa? Adalah kalimah sodo.
mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau nonton, mau akhirnya ucapkan kalimat sodo. Kalimat sodo maksudnya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira tak Islam ini? Islam sudah ini. Kemudian dimainkan pewayangannya, diceritakan apa? Tentang Isra Mi'raj. Tokoh pewayangannya siapa? Pandita Limo, Pandowo Limo. Ada Arjuna, ada Semar, ada Petruk, ada Garing, ada Bagong. Itu kan dari perkataannya Sayyidina Ali. Idza aradta an ta'rifa rabbah katanya. Kalau kamu ingin mengetahui tentang Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Arjuna, dari Arjuna itu satu, kita mengharap Roja Yarju. Dinyamai Arjuna. Itu bukan dari tokoh-tokoh India itu, bukan, tapi memang para wali membuat dari lafaz bahasa Arab. Arjuna artinya kita mengharap afwa rabbi, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama yang pertama tokohnya sentralnya siapa? Arjuna, karena ketika masuk ke dalam masjid tadi, ketika masuk ke dalam lingkungan masjid tadi yang diharapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya Arjuna. Caranya untuk dapat ampunan tadi gimana? Samir fatruk mabaro. Samir itu artinya semar. Ya kan? Dijadikan semar, disamarkan menjadi semar, padahal samir dari perkataan Sayyidina Ali. Samir itu artinya kokohkanlah kamu, fatruk dari taroka artinya utruk. Tinggalkanlah olehmu mabaro, bagong. Mabaro, sesuatu yang melanggar syariat Allah. Lama-lama ngerti hingga akhirnya lambat laun paling banyak yang masuk Islam dari daerah Jawa. Ya, dakwahnya seperti itu, sangat santun sekali, sangat lembut sekali, beda dengan orang sekarang. Orang baca sholawat dibilang bid'ah, orang baca sholawat dibilang kafir. Logikanya tidak masuk akal. Lo kalau anaknya diselamatin itu, kalau dia anaknya lahir diselamatin, kalau anaknya apa? Cobalah kita berpikir seperti ini misalnya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala misalnya kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu harus diakikahkan. Tujuan dari akikah tadi salah satunya sebagai bentuk apa? Rasa syukur kita terhadap Allah bahwa kita dikaruniai anak. Kalau logikanya anak kita itu udah jelas apa belum? Dia itu akan baik ke depannya atau akan buruk ke depannya? Atau dia itu terpelihara dari dosa? Udah jelas belum? Yang belum jelas saja disunnahkan untuk akikah. Apalagi yang betul, yang jelas-jelas rahmatnya, berkat dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat semenjak dilahirkan ila yaumil qiyamah. Apa tak lebih sunnah itu untuk dirayakan. Ya kenapa Ustadz kok ngotot sekali disampaikan gini? Pegel ke Wahabi. Tak apa-apa. Kalau sama Wahabi enggak apa-apa. Soalnya banyak yang komen nanti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Tak boleh katanya kitabnya tak boleh pegel. Lupa saya, maaf. Mohon maaf saya lupa. Hilap manusia. Offset. Man amila syai'an minal a'mali li akhiratihi kafahullahu amrodinahu wa dunyahu. Barang siapa yang berbuat, man amila syai'an minal a'mali, barang siapa yang berbuat sesuatu dari perbuatan-perbuatan li akhiratihi, karena akhiratnya, dia ingat akhirat. Berbuat sesuatu apa saja tujuannya diniatkan untuk akhirat. Kafahullahu amrodinihi, maka Allah Subhanahu wa taala menyukupkan segala urusan agamanya, wa dunyahu, dan dunianya. Ai fa huwa fi hibdillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi. Artinya dia berada di dalam naungan, lindungan Allah Subhanahu wa taala fi jami'i ahwalihi, di dalam setiap keadaannya. Jika ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun aktivitas kita senantiasa kita niatkan untuk perbuatan akhirat. Ada di pasar, apa yang diperbuat di pasar? Jual baju. Apa yang diperbuat pasar? Blukar emas. Apa yang ada di pasar misalnya? Kita jual ikan dan seterusnya. Niatkan jualan kita itu adalah jualan-jualan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bai'un mabrur, yang tujuannya mudah-mudahan jualan tadi berdampak terhadap akhirat. Jadi semuanya diniati akhirat. Makannya kita ya diniati untuk akhirat. Jika demikian seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga agamanya, menjaga dunianya aman, hartanya aman, binina aman, anakan aman. Kenapa? Karena dia bekerja, dia berbuat memang tujuannya untuk bekal dia hidup di akhirat. Bukan karena siapa-siapa. Wa man ahsana sariratahu ay dhamira qalbihi ahsanallahu ala niyatahu.
Waman ahsana dan barang siapa yang berbuat baik siapa man sarirotahu kepada sarirnya eman ay domiro qalbihi artinya terhadap hatinya eman ahsanallahu ala niyatahu maka berbuat baik siapa Allah Subhanahu wa taala ala niyatahu terhadap dohirnya eman. Orang yang memperbaiki hatinya maka dohirnya akan baik. Waman aslaha ma bainahu wa bainallahi taala barang siapa yang berbuat baik antara sesuatu yang di antara eman wa bainallahi taala dan di antara Allah bi an amala amalan khalisan minar riya dengan melakukan amal yang murni yang terbebas yang bersih minar riya dari iya wal ujbi dan ujub wat tasmi'i dan membanggakan ingin dibanggakan orang aslahallahu ma bainahu wa bainan nas maka akan memperbaiki Allahu siapa Allah ma kepada sesuatu bainahu yang di antara eman wa bainan nasi dan di antara manusia yang lain. Faman ahabbahullahu taala ahabbahul khalqu maka barang siapa yang senantiasa Allah cintai maka akan dicintai oleh makhluknya Allah. Kita kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tak usah cari cintanya orang, pasti kita akan dicintai oleh makhluk. Kenapa? Karena yang punya makhluk sudah mencintai kita semua. Mungkin cuma ini yang bisa disampaikan. Hadzana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.